Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya mau menjawab pertanyaan dari sahabat mu'alaf di Sumatera ya, saudara-saudara ya. Saya punya sahabat banyak mu'alaf begini. Nanyanya begini, apa pendapat Pak Pendeta HTD tentang MKC ya, MKC, karena MKC ini sedang jadi bahan pembicaraan. MKC ini bahkan sudah dilaporkan ya, penodaan agama ya. Lalu apa pendapat Pak Pendeta HTD tentang MKC ya? Ini jawab Pendeta HTD ya. Saya tidak kenal dengan MKC ya. MKC sepanjang yang saya tahu dia ada di luar negeri. Makanya berani begitu ya. Di luar negeri berani koar-koar menjelek-jelekan keyakinan lain. Salahnya di mana sih Pak? MKC itu salahnya di mana? Ini dia saudara-saudara ya. Berkali-kali saya menyatakan untuk keyakinan lain Anda itu tidak boleh menjelekkan keyakinan lain memakai standar kitab mereka, nggak boleh saudara ya. Menjelekkan keyakinan lain kan tidak boleh, betul, apalagi memakai kitab mereka, apa yang diyakini oleh mereka. Salahnya MKC di situ, dia membongkar, quote and quote, membongkar atau menjelekkan agama lain, memakai kitab agama lain. Itu salahnya di situ saudara ya. Saya akan menyoroti dua hal saja, tentang salat dan tentang kiblat. Kiblat ini kan kiblat yang dijelek-jelekin oleh MKC ini kan salat memakai kitab, disebut kitab kuning kalau tidak salah ya. Demikian pula kiblat ya loh. Salat, kiblat dan berbagai keimanan lain yang dia bongkar berdasar kitab kuning. Salahnya di situ. Ya, salahnya di situ. Padahal soal salat dan soal kiblat itu Alkitab ada menjawab. Mestinya yang benar adalah Anda ceritakan saja salat menurut Alkitab, kiblat menurut Alkitab. Udah di situ aja. Ya, itu ya, tidak usah menjelekin kitab lain dengan kitab mereka ya. Tentu itu namanya penistaan agama, menjelekkan agama, betul itu, saya setuju itu ya. Makanya Pendeta HTD tidak pernah membahas keyakinan lain memakai kitab mereka, tapi saya selalu menyatakan memakai Alkitab ya. Dua hal saja saya mau sorotin begini loh Pak MKC, kalau Anda mau menjelaskan tentang salat dan kiblat itu pakai Alkitab aja ya. Alkitab mengatakan begini, satu soal salat ya, Yesus sujud dan berdoa di dalam Matius 26 ayat 39. Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Apakah itu salat? Ya, menurut definisi Yahudi itu salat. Sebab sampai hari ini Yahudi masih salat. Saudara, mestinya begitu cara jelasinnya. Anda bisa buktikan nggak bahwa hari ini Yahudi masih salat? Bisa Pak, itu kan Talmud. Adat istiadat, aturan-aturan di luar Tanak itu adalah perjanjian lama ya. Kristen Arab masih salat nggak? Masih. Jadi Anda harus menjelaskan bahwa salat itu bukan Alkitab, bukan aturan Alkitab, bukan firman yang diperintahkan dalam Alkitab, tetapi budaya atau di dalam Yahudi disebut Talmud, Kristen Arab ya, budaya Arab. Sampai hari ini Kristen Arab masih salat, Kristen Ortodok Indonesia juga masih salat. Apakah salat itu perintah Alkitab? Tidak. Cukup sampai begini cara Anda menjelaskan ya. Salat itu bukan diklaim milik agama kami, tidak ya. Salat itu budaya, cara menyembah orang Yahudi salat, cara menyembah orang Kristen Arab salat, orang Ortodok Indonesia salat ya. Begitu caranya. Ada ayat Alkitabnya? Nggak ada. Yesus
maju sedikit lalu sujud dan berdoa, itu salat. Doanya beda. Lututnya ke bawah, wajahnya hadap atas, sujudnya begitu, jelasin saja begitu. Orang Yahudi, bedanya orang Yahudi itu kalau sujud nyium tanah, itu Yahudi yang Arab, yang ke arah Arab. Ya. Ya, sujud itu cium tanah, tapi Yesus enggak. Yesus sujudnya hadap atas. Jelasin begitu, itu cara menjelaskan salat. Jangan Anda membongkar salat pakai kitab mereka, itu namanya penodaan agama. Penistaan agama, betul, saya setuju. Saya setuju. Ya, ini delik penistaan agama. Salahmu di situ, MKC, salahmu di situ. Ya. Padahal ayat Alkitab Anda bisa menjelaskan tentang salat. Oh, salat itu ternyata budaya. Ya, sebab Yahudi hari ini juga salat. Apakah Anda mau mengklaim salat itu milik agama kami? Yahudi aja salat kok. Beda-beda dikit, ya. Ada berdiri, ada membungkuk, ada sujud. Kristen Arab salat nggak salat, beda-beda dikit. Ya. Terus MKC ini membongkar dengan kitab kuning milik mereka, itu namanya penodaan, Pak. Ya. Makanya mendingan pakai Alkitab, karena Alkitab bisa menjelaskan itu dan digabung dengan budaya Yahudi itu tentang salat. Sekarang tentang kiblat. Anda tidak boleh dong membongkar pakai kitab kuning bahwa oh itu cuman karangan begini, yang sekarang diikutin itu cuman karangan. Ya mereka marah, itu namanya Anda menodai agama mereka. Kiblat ada kok di Alkitab. Ceritakan saja Alkitab gitu loh. Kiblat ya, misalnya di dalam Daniel 6 ayat 10. Daniel itu masuk naik ke lantai 2 ya, di atas ya. Lalu dia sujud berdoa menghadap Yerusalem sehari 3 kali, itu kiblat. Dulu semua orang Yahudi selalu doa menghadap tabut perjanjian di dalam bait Allah. Bait Allah itu kiblat. Sekarang udah nggak ada tuh bait Allahnya. Waktu Daniel dibuang ke Babel, yaitu ditawan ke Babel, dia selalu doa sujud menghadap kiblat mana? Yerusalem. Alkitab menulis tentang kiblat, ya. Ya. Apakah sekarang itu masih kiblat? Enggak, bagi orang Kristen enggak kiblat sekarang, sebab Allah itu roh. Jelasin saja begitu. Jangan kok Anda itu menjelek-jelekan umat lama Anda, ya, padahal Anda sekarang sudah bukan orang itu loh. Anda sekarang sudah jadi orang Kristen loh. Per hari ini Anda itu orang Kristen loh. Ya, orang Kristen menjelek-jelekan keyakinan agama lama Anda, agama Islam Anda, agama Muslim Anda, memakai kitab lama Anda, kitab di keyakinan lama, ya itu penodaan. Setuju saya. Supaya semua pendeta sekarang tahu, kalau Anda akan menyatakan sesuatu, pakailah Alkitab, titik. Jangan mengkorek-korek menjelekkan keyakinan umat lain memakai kitabnya dia. Itu kan yang diyakini dia. Mereka meyakinin kitab itu, mereka meyakinin nabi mereka. Ya jangan memakai standar mereka, pakailah Alkitab. Clear ya, Pak MKC, salahmu di sini. Jadi apakah MKC termasuk penodaan keyakinan lain? Yes, dia menodai. Ya. Itu pendapat saya ya. Jelas dia menodai keyakinan lain karena dia membongkar, memakai kitab mereka, memakai standar keimanan mereka. Nyatakan saja pakai Alkitab. Alkitab mengatakan begini, lalu mereka akan ngerti, oh ternyata salat itu cuman budaya menurut Alkitab. Ya, mereka akan ngerti, loh kalau kami akan begini begitu, gitu caranya, Pak. Kiblat juga begitu. Ya, oke. Bagaimana dengan di Kristen, Pak? Kalau Kristen itu boleh nggak, Pak, membongkar kekristenan memakai Alkitab? Boleh nggak? Oh, boleh banget. Yesus ngomong gini di dalam Lukas 24 ayat 44 dan 45. Lukas 24 ayat 44 dan 45. Harus digenapi tentang aku, apa yang tertulis di dalam Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Lalu di ayat 45, maka Yesus membuka pikiran mereka mengerti kitab suci. Jadi kitab suci adalah Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Waktu itu Yesus masih jadi manusia. Jadi Alkitab itu adalah perjanjian lama waktu itu. Lalu Yeremia
23 ayat 24 kan Yesus membuat perjanjian yang baru. Maka menjadi iman ya toh. Jadi Roma 3 ayat 31, Taurat karena iman, meneguhkan Taurat karena iman. Ya, jadi akan ada muncul perjanjian baru. Jadi Alkitab itu perjanjian lama plus perjanjian baru. Yesus mengatakan begitu harus digenapi apa yang tertulis dalam Alkitab. Kalau ada buku-buku lain di luar Alkitab, boleh nggak dibongkar? Boleh. Sebab Alkitab tidak mengakui buku-buku lain di luar Alkitab. Yang disebut teologi, yang satu lemari itu jumlahnya kadang ada yang sampai 2 lemari. Yang disebut deuterokanonika, yang disebut suplemen, boleh nggak dibongkar? Boleh. Karena itu bukan Alkitab, bukan kitab suci. Ya, kalau di keyakinan lain mungkin ada kitab-kitab lain yang disejajarkan dengan kitab suci, itu silahkan. Tapi kalau di Kristen boleh Pak, Anda mau bongkar deuterokanonika boleh. Ya, yang diimani oleh gereja-gereja. Anda mau membongkar teologi, tiap hari saya bongkar teologi. Yang disebut Tritunggal, yang disebut Bapa dalam nama Yesus, baptisan Bapa Anak Roh Kudus, baptis percik, kita bongkar terus tiap hari. Karena memakai standar Alkitab. Saya orang Kristen, menyatakan kebenaran terhadap Alkitab. Standar Alkitab boleh nggak? Boleh. Lah MKC kan orang Kristen. Mau menyatakan, nih lo tak lurusin agamamu, ya agama orang lain dilurusin. Anda sendiri orang Kristen, itu namanya menodai agama. Apalagi Anda memakai standar kitab mereka, apa yang diyakini oleh mereka. Anda tidak bisa menjustifikasi itu kan cuma tulisan orang. Itu kan bagi Anda, ya bagi mereka disejajarkan dengan itu hak mereka. Anda nggak boleh kutik-kutik itu menodai agama, menjelekkan agama orang lain, tidak boleh. Ya, beda dengan kalau kita membongkar teologi Kristen. Saya orang Kristen, standarnya Alkitab, boleh Pak. Bongkar digedor-gedor boleh. Meluruskan kembali ke Alkitab. Saya orang Kristen, saya juga mengalami teologi deuterokanonika juga. Dulu saya sempat belajar kayak begitu. Kita mau luruskan kembali ke Alkitab. Bahwa Yesus yang ngomong, standar itu Alkitab. Seperti harus digenapi apa yang tertulis tentang aku, tentang Yesus di dalam kitab suci. Kitab suci hari ini apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Dulu masih perjanjian lama waktu Yesus ngomong. Ya, jadi kalau sekarang kekristenan itu boleh Pak ya. Anda mau bongkar-bongkar kekristenan, ya yang bongkar orang Kristen tentu saja ya. Kalau di luar Kristen bongkar orang Kristen penodaan agama nggak? Mestinya iya, tapi bagi Kristen nggak apa-apa. Silakan Anda yang di luar Kristen bongkar-bongkar Kristen, karena kami tidak mengenal penodaan agama. Kami kan bukan agama. Itu dia. Kristen itu bukan agama. Jadi Anda mau dimasukin penodaan agama. Kristen kan bukan agama. Kristen itu faith, iman kepada Yesus Kristus. Anda mau hujat, caci maki dari luar Kristen boleh aja. Kalau bagi saya lo ya, bagi saya boleh. Anda mau ini silahkan aja ya. Beda dengan kita orang Kristen mau membongkar, apalagi menjelek-jelekan seperti yang dilakukan MKC terhadap keyakinan lain, itu penodaan agama. Ya, kalau Kristen bukan agama Pak. Ya, jadi nggak apa-apa Anda mau itu, silahkan aja. Ya, Yohanes 8 ayat 32, kita yang mengenal akan kebenaran ya. Kebenaran itu memerdekakan kita. Kebenaran itu apa sih? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Jadi kebenaran itu Yesus. Ayat 36, Yohanes 8 ayat 36, kamu benar-benar merdeka ketika Yesus itu memerdekakan kamu. Jadi kita itu benar-benar merdeka sekarang. Doa nggak harus ke kiblat. Nah itu dia. Ya, kenapa orang Kristen doanya nggak harus ke kiblat? Kenapa doanya tidak harus salat? Kita merdeka Pak. Anda doa sambil duduk boleh. Anda doa sambil berbaring pun boleh. Sambil nyetir Anda doa boleh. Nggak harus menghadap Yerusalem, karena Yesus memerdekakan kita dan kamu benar-benar merdeka. Doanya tidak harus Bapa kami kayak mantra begitu ya. Iya ya Pak, kita benar-benar merdeka betul, termasuk dalam doa, termasuk di dalam kiblat. Anda nggak usah kiblat lagi. Allah itu roh kok, ada di mana saja kok. Ya maha hadir ya.
berapa ya? Ya, Maha Hadir ya. Tuh kan jadi salah kan? Maha Hadir itu Yeremia 23-24. Kalau perjanjian yang baru itu Yeremia 31-33. Tadi saya salah sebut ya. Apa yang tertulis di dalam kitab suci itu perjanjian lama, lalu Yesus membuat perjanjian baru itu Yeremia 31-33. Tadi saya salah sebut. Yeremia 23 ya 24 itu Allah Maha Hadir. Yeremia 23-24 yang sekarang kita mau sebut ini. Allah itu Maha Hadir di mana-mana. Ya maklum ya, faktor U ya. Usiaku sekarang udah 57 tahun, jadi suka kayak begitu ya. Ya mohon dimaklumi aja lah ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi saya sudah menjawab ya pendapat saya tentang MKC. MKC itu salah, yaitu menodai agama. Udah dilaporin Pak, yes, bagus, betul. Ya, memang pendeta HTD itu selalu memihak ke sana. Ya enggak dong. Saya itu memihak pada kebenaran. Ya udah dikasih tahu kok, kalau menyatakan kebenaran itu pakailah Alkitab. Nggak usah jelek-jelekin orang lain, ngorek-ngorek orang lain, jelek-jelekin pakai kitab orang lain, nggak usah. Jelasin pakai Alkitab. Alkitab bisa jelasin, nanti mereka tahu sendiri. Oh, ternyata tentang salat itu cuman budaya. Sebab mereka akan lihat fakta. Hari ini orang Kristen Arab salat. Salatnya mirip-mirip, sama. Namanya orang salat juga kayak gitu. Ortodok Indonesia nggak usah jauh-jauh, salat kok. Yahudi juga salat. Oh, jadi salat itu budaya. Betul, menurut Alkitab begitu. Silahkan Anda cross check di keyakinan lain. Keyakinan lain akan buka-buka. Oh, yang dijelaskan oleh MKC kan pakai buku kuning. Oh, ternyata ya buku kuning ya sama dengan yang dijelaskan di dalam Alkitab bahwa budaya itu. Tapi ketika MKC menjelaskan pakai buku kuning, apalagi menjelek-jelekan, menjadi masalah, itu penodaan. Mestinya Anda jelaskan pakai Alkitab. Gitu aja Pak ya. Demikian pula tentang kiblat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Kita Indonesia, kita Pancasila ya, tetap toleransi ya toh. Dari pihak Muslim sudah menawarkan berdamai saja. Tetapi MKC ini kan keras kepala, tegar tengkuk karena disponsori oleh siapa itu, Yong itu ya. Yong itu kan bukan orang Kristen, itu dia tidak mengakui Yesus Allah gitu. Sama dengan CP juga ya, yang saudara-saudaraku umat Muslim, supaya Anda semua tahu, mereka itu Kristen kambing, Pak. Kristen kambing itu menolak menyembah Yesus Allah. Mereka selalu menyembah Bapa dalam nama Yesus, ya. Apalagi mereka juga masih nyembah patung dan sebagainya. Jadi mereka itu bukan orang Kristen, Pak. Ya, jadi mereka nggak tahu cara seperti ini ya. Seharusnya cukup selesai dengan permintaan maaf, ya. Saudara-saudaraku dari umat Muslim sudah menawarkan, dah maaf aja, gitu ya. Tapi mereka keras kepala, ya sudah Pak. Kalau saya sih mengatakan ini penodaan agama, ini penistaan agama ya. Biarin aja orang keras kepala kayak begitu Pak ya. Ingat Pak, mereka bukan orang Kristen, mereka tidak menerima Yesus Allah. Ingat ya Pak ya, mereka tidak menerima Yesus Allah. Jadi tidak bisa disebut Kristen, mereka hanya ngaku-ngaku Kristen. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Andi Tandian PBS. Haleluya, amin.